Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Babul amri bil ma'rufi wan nahi 'anil munkar. Babul amri bab nerangake merintah bil ma'rufi kelawan kebagusan, wan nahi lan ngelarang 'anil munkari saking kemungkaran. Fal awalu mongko utawi kang pertama iku an Abi Sa'id Al-Khudri saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Kala ngucap sapa Abi Sa'id, sami tu mireng sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh sapa Rasul. Man utawi sapane wong iku ro'a ningali sapa man minkum saking sira kabeh munkaron ing mungkar. Fal yughayyirhu mongko ngrubaho sapa man ing mungkar biyadihi kelawan tangane man. Fa ilam yastati mongko lamun ora mampu sapa man fa bilisanihi mongko kelawan lisane man. Fa ilam yastati mongko lamun ora mampu sapa man fa biqalbihi mongko kelawan atine man. Wadzalika utawi mengkono-mengkono biqalbihi iku adaful imani luweh apes-apese iman. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Arti dari hadis tersebut di atas adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara engkau semua melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah merubahnya itu dengan tangannya. Jika tidak bisa, maka dengan lisannya, yakni dengan cara menasihati orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Dan jika tidak bisa dengan lisan, maka dengan hatinya, yakni dengan cara mengingkari serta tidak menyetujui perbuatan itu. Yang demikian itu, yakni dengan hati, adalah merupakan selemah-lemahnya keimanan. Riwayat Imam Muslim. Keterangan dari hadis ini adalah kemungkaran itu jangan didiamkan saja untuk merajalela. Apabila mampu harus diperingatkan dengan perbuatan agar kemungkaran tersebut bisa berhenti seketika itu juga. Dan apabila tidak sanggup, maka dengan lisan, yakni dengan berupa nasihat peringatan atau perkataan yang sopan santun. Meskipun ini agak lambat perubahannya, tetapi apabila masih juga tidak sanggup, maka cukup bahwa hati kita meyakini untuk tidak ikut menyetujui adanya kemungkaran tersebut. Hanya saja yang terakhir ini adalah suatu tanda bahwa iman kita sangat lemah sekali, karena dengan hati hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, sedangkan dengan perbuatan atau maksiat dapat bermanfaat untuk kita dan masyarakat umum, hingga kemungkaran itu tidak terus menjadi-jadi. Pelajaran dari hadis ini adalah: 1. Keharusan mencegah kemungkaran dengan cara apapun. Kemungkaran adalah segala bentuk kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, baik berupa meninggalkan suatu kewajiban syariat ataupun melakukan segala yang dilarang oleh syariat, seperti korupsi, berjudi, meminum minuman keras, menipu, memfitnah, menampakkan aurat, pergaulan bebas, pacaran, berboncengan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram, dan zina, dan sebagainya, maupun melakukan penyimpangan akidah, ibadah, dan tauhid seperti ajaran sesat, syirik, perdukunan, dan sebagainya. Selama ini berbagai kemungkaran terjadi di sekitar kita, namun kita tidak mencegah atau melarangnya. Kemungkaran pergaulan bebas seperti pacaran dan berboncengan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram sudah merajalela, namun tidak ada seorang pun yang melarangnya. Begitu pula tidak ada aturan yang memberi sanksi atas pelanggaran syariat ini, padahal perbuatan itu maksiat dan pelanggaran syariat secara terang-terangan, bahkan menjadi sumber maksiat. Maksiat ini adalah jalan menuju maksiat lain seperti zina dan konflik. Pacaran dan berboncengan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram menjadi suatu tren dan ramai digunakan. Hal ini dikarenakan
kemungkaran tersebut tidak dilarang dan tidak pula dihukum pelakunya sehingga menjadi hal yang biasa. Setiap muslim wajib mencegah kemungkaran sesuai dengan kemampuannya masing-masing, baik dengan tangan, lisan ataupun hatinya, seperti yang disebutkan dalam hadis di atas. Seorang pemimpin wajib mencegah kemungkaran dengan kekuasaannya. Seorang ulama, cendekiawan, ustadz dan dai wajib mencegah kemungkaran lewat khutbah, ceramah, pengajian dan lain-lain. Begitu pula dengan berupa lewat tulisan, baik artikel maupun buku. Bila tidak mampu mencegah kemungkaran dengan tangan dan lisan, maka kewajiban seorang muslim mencegahnya dengan hati. Maknanya yakni membenci kemungkaran tersebut, dan ini merupakan tingkatan paling rendah dari iman seseorang. Yang nomor 2, manfaat mengingkari kemungkaran dengan hati adalah untuk menanamkan rasa permusuhan terhadap kemungkaran. Setiap muslim tentu saja mampu untuk mencegah kemungkaran sesuai dengan kondisi dan kemampuannya masing-masing. Paling tidak dengan membenci dan mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Sikap ini bisa dilakukan oleh setiap muslim karena tidak ada kesulitan dan risiko sedikit pun. Oleh karena itu, mengingkari kemungkaran dengan hati adalah hukumnya fardu ain, fardu bagi setiap orang. Itu sebabnya Rasulullah menyebutkan tingkatan mengingkari kemungkaran dengan hati merupakan tingkatan iman yang paling rendah. Dengan demikian, mencegah kemungkaran dengan tangan, lisan, dan hati merupakan bukti keimanan seseorang. Bila tidak, berarti imannya sudah mati karena terkena virus ajaran sesat atau syirik yang mematikan imannya, atau sakit karena maksiat yang dilakukan sehingga tidak ada rasa peduli dan respon terhadap maksiat di sekitarnya. Nomor 3, amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah tanggung jawab bersama. Amar ma'ruf adalah memerintahkan kebaikan dan nahi mungkar adalah melarang perbuatan buruk. Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah salah satu kewajiban penting dalam Islam. Terwujudnya suatu hal yang diwajibkan dan ditinggalkannya, banyak hal yang diharamkan, bergantung pada pelaksanaan kewajiban ini. Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah bagian dari hukum dan taklif atau tuntutan penting yang sangat ditekankan dalam Islam. Hal ini adalah salah satu keistimewaan umat Islam karena selain menjaga diri mereka dari dosa, mereka juga melindungi orang lain dari kesalahan. Muslimin bertugas untuk saling mengawasi satu sama lain, menyeru satu sama lain kepada perbuatan baik atau mengajak kepada perbuatan baik dan mencegah mereka dari perbuatan buruk. Bila kontrol bersama ini dilakukan dengan baik, komunitas Islam akan terlindung dari noda kezaliman dan degradasi moral, serta menuju kesempurnaan dan kemuliaan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.